Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perumusan Strategi pada PT Garuda Indonesia Persero, yang beranggotakan saya sendiri, Novia Anggraini, dengan NIM 20101011. Dan saya, Wan Suryani, dengan NIM 20101038. Kami dari Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Baik, langsung saja kita masuki ke materinya, yaitu tentang profil perusahaan PT Garuda Indonesia Persero. PT Garuda Indonesia Persero atau TBK adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau milik BUMN. Nama Garuda digunakan dan disadur dari nama burung tanggangan Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan pada tahun 2007. Tahun 2014 Garuda akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam. Dan pada tahun 2012 Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan Best International Airline di antara maskapai-maskapai kelas dunia lainnya, dengan 91% penumpang menyatakan sangat puas dengan pelayanan maskapai ini. Pembahasan lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Kekuatan, strength. 1. Maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. 2. Garuda saat ini mengoperasikan 89 pesawat yang terdiri dari 3 pesawat jenis Boeing 747 sampai 400, 6 pesawat jenis Airbus 330 sampai 300, 5 pesawat jenis Airbus 330 sampai 200, dan 33 pesawat jenis B737 klasik seri 300, 400, 500, dan 42 pesawat B737 sampai 800 NG. 3. Garuda mempunyai 36 rute penerbangan domestik dan 26 rute internasional hingga tahun 2010. Kelemahan, weakness. 1. Adanya faktor teknis dan flight operation seperti keterbatasan jumlah cockpit dan cabin crew sehingga menyebabkan keterlambatan penerbangan. Tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. 3. Garuda sangat bergantung kepada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnis sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu. Lingkungan eksternal, EFE, merupakan faktor-faktor eksternal yang terkait dengan opportunities, O dan threats, T. O dan T didapatkan dari berbagai kasus nyata yang tersebar di media informasi pada kolom alasan, yaitu sebab akibat faktor eksternal O dan T. Pada kolom weak menunjukkan bobot berapa pentingnya faktor tersebut terhadap perusahaan dengan skala 0,0 tidak penting sampai dengan 1,0 sangat penting. Dari sisi O, faktor peluang yang paling penting yakni manajemen perusahaan dan persaingan maskapai low cost dengan weak sama masing-masing 0,040. Sedangkan dari sisi T, biaya MRO di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan di luar negeri, dan kabut asap di Sumatera menjadi faktor ancaman terpenting. Pada kolom terakhir, weak score merupakan hasil kali dari
bobot dengan ratingnya, yang berarti seberapa pentingnya faktor tersebut dikalikan dengan seberapa besar respon yang telah dilakukan perusahaan. Kalkulasi akhir didapatkan total WACC score untuk perusahaan Garuda Indonesia yakni sebesar 3,028, yang berarti perusahaan sudah memiliki respon yang bagus di atas rata-rata, baik dalam memanfaatkan peluang sampah maupun menghindari ancaman eksternal yang ada. Baik, selanjutnya tabel analisis SWOT. Tabel analisis SWOT ini akan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal perusahaan, sehingga dapat diketahui potensi-potensi yang mampu dikembangkan Garuda Indonesia di masa yang akan datang, dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Dari sisi internal akan dilihat kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan PT Garuda Indonesia Persero. Sedangkan dari sisi eksternal akan dilihat peluang dan ancaman dari luar perusahaan. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, dilakukan perumusan terhadap strategi dengan menggunakan tabel analisis SWOT. Hasil dari analisis tersebut akan dilihat apakah strategi-strategi yang dilakukan PT Garuda Indonesia dapat mengatasi kelemahan dan ancaman dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki, sehingga akan diambil kesimpulan mengenai kinerja Garuda Indonesia yang menjadi penilaian bisnis untuk investor dalam mengambil keputusan investasi. Baik, di sini ada strike atau S. Yang pertama, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Yang kedua, penerapan strategi jangka pendek atau quick wins. Yang ketiga, adanya layanan immigration on board, yaitu layanan pemberian visa di atas pesawat. Lalu yang keempat, ada tingkat ketepatan penerbangan, on time performance atau OTP, pada tahun 2015 mencapai 88%. Yang kelima, selama tahun 2015, Garuda Indonesia juga melakukan penambahan kapasitas dengan mendatangkan 22 pesawat baru. Lalu di sini ada weakness. Yang pertama, adanya faktor teknis dan flight operation seperti keterbatasan jumlah kokpit dan kabin kru, sehingga menyebabkan keterlambatan penerbangan. Yang kedua, tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga, Garuda sangat bergantung kepada sistem otomatis dalam menjalankan bisnis, sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu. Yang keempat, perseroan memiliki atau tetap memiliki defisit pada modal kerja pada masa yang akan datang. Yang kelima, biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Selanjutnya, opportunities. Satu, adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Dua, telah dikeluarkannya Garuda Indonesia dari daftar perusahaan penerbangan yang dilarang terbang di kawasan Eropa, yang menyebabkan semakin terbukanya kesempatan untuk mewujudkan pembangunan jaringan penerbangan internasional jarak jauh. Tiga, Indonesia merupakan salah satu pasar penerbangan udara yang memiliki pertumbuhan yang pesat, karena pertumbuhan penumpang transportasi udara di Indonesia tahun 2010 mencapai 22,39% dibandingkan dengan pertumbuhan dunia yang hanya sebesar 8,20%. 4. Bergabungnya Garuda sebagai anggota aliansi global maskapai penerbangan yang bersama Ski Team Global Airlines. 5. Berkembangnya secara cepat industri penerbangan Asia Pasifik. Pada strategi SO, maksimal program bantuan dana dari pemerintah untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Pada strategi WO, dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintahan kepada PT Garuda Indonesia Tbk, maka hal ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM perusahaan.
Lalu di sini ada threats atau T. Yang pertama, adanya faktor fasilitas bandara merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol yang menghambat ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance. Yang kedua, sumber utama pasokan bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga harga bahan bakar pesawat, persediaan bahan bakar sangat tergantung dengan Pertamina. Yang ketiga, adanya bencana alam seperti letusan gunung berapi, wabah penyakit, dan sebagainya yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Yang keempat, adanya peningkatan kapasitas, penurunan harga tiket, dan semakin banyaknya rute penerbangan baru yang dibuka oleh maskapai penerbangan lain. Yang kelima, maskapai asing yang melakukan penetrasi pasar ke Indonesia untuk mengimbangi penurunan penumpang internasional akibat adanya krisis global. Lalu di strategi ST, yaitu PT Garuda Indonesia harus mempertahankan fasilitas dan pelayanan prima demi menghadap kompetitor penerbangan lain. Lalu selanjutnya ada strategi WT, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk dapat menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan. Lalu selanjutnya ada analisis strategi. Analisis strategi ini yang pertama yaitu analisis tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia menurut strategi objektif adalah terdapat 5 aspek. Yang pertama spesifik, yaitu tujuan jangka panjang tersebut sudah spesifik karena Garuda Indonesia memiliki tujuan yang sangat jelas dan fokus, yaitu menjadi maskapai dengan standar layanan kelas dunia. Yang kedua ada measurable. Indikator tersebut sudah tercapai dengan banyak penghargaan sebagai maskapai bintang 5 dari Skytrax pada tahun 2014 dan akan terus dipertahankan. Yang keempat ada attainable atau tujuan dapat dicapai dan dipertahankan oleh Garuda Indonesia karena dalam pencapaiannya dilakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, realistis. Tentu tujuan tersebut dapat dicapai oleh Garuda Indonesia. Garuda Indonesia telah menjadi salah satu maskapai penerbangan nasional dengan standar pelayanan dan kesehatan kelas internasional. Lalu yang kedua, ada strategi internasional Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia menggunakan strategi global. Hal ini dapat dilihat dari ekspansi yang dilakukan melalui penambahan rute dan frekuensi penerbangan secara bertahap, pengoperasian pesawat-pesawat baru, program efisiensi perusahaan, serta peningkatan utilisasi aset telah memberikan hasil kerja yang signifikan, baik dalam aspek finansial maupun kinerja operasional. Selanjutnya yang terakhir yakni kesimpulan. Garuda Indonesia sebagai maskapai unggulan Indonesia memiliki strategi yang cukup matang dalam menghadapi kompetensi pasar penerbangan yang sangat ketat. Walaupun Garuda Indonesia sempat terburuk beberapa tahun ke belakang, namun Garuda Indonesia berhasil bangkit kembali. Dengan strategi kerjasama yang dilakukan Garuda Indonesia untuk bersaing di pasar internasional, membuat Garuda Indonesia memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan maskapai penerbangan lain dalam pasar domestik. Baiklah, cukup sekian hasil dari kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.